Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Agustin Fitria Kartikasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 032A Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akan menyampaikan aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif. Dokumentasi video saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif di SMP Negeri 1 Kudu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang yang cerah kali ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu pemaparan dan penyebaran pemahaman tentang penerapan disiplin positif. Sebelum saya memaparkan, dimohon untuk Ibu Muda selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kudu memberikan sambutan kepada beliaunya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta kita yang saat ini sedang melakukan dokumentasi sebagai gurunya. Bapak Ibu, pada posisi dengan pertanyaan menjadi murid, kami mohon kita menjadi murid yang baik karena kita bisa merasakan bagaimana menjadi guru saat itu mengajar. Mohon bantuan kadernya untuk saudara kita sepertiga yang sekarang sedang proses menjadi guru penggerak. Mari kita dukung, mari kita bantu, dan mari kita beri motivasi agar beliaunya bisa menjadi guru penggerak yang besar untuk membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Saya kira ini lebih baik. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke acara inti, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan dari pemahaman dan pengalaman saya tentang penerapan disiplin positif, untuk menambah semangat kita pada siang kali ini, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breakingnya ada ayam entok bebek. Jadi kalau saya
ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya bilang ayam berarti mengepakkan saya. Kalau saya bilang bebek berarti maduk. Kalau saya bilang entok berarti megel. Siap nggih? Monggo berdiri semua, berdiri. Kita cek sebentar nggih. Ayam, entok, bebek, mantuk. Sekarang dengan nyanyian nggih. Siap? Ayam, entok, bebek, ayam, entokan. Untuk kita semua. Lagi kita nyanyi sekali lagi goyangannya ya. Semangat ya. Baik, siap. Ikut nyanyi semua nggih. Siap? Ayam, entok, bebek. Ayam, entok, bebek. Ayam, bebek, entokan. Tepuk tangan semua. Kita langsung ke pemaparan. Yang pertama adalah pertanyaan romantik. Ini Bapak Ibu tinggal menjawab setuju apa tidak. Nanti saya minta tolong kepada salah satu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan setuju alasannya kenapa, tidak setuju alasannya kenapa. Begitu ya Bapak Ibu nggih? Pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Ternyata ada dua kubu ini. Kubu setuju dan kubu tidak setuju. Kira-kira yang setuju angkat tangan. Setuju. Ada Bu Nani dan Pak Mudakir. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang tidak Oh, ternyata ada yang merah. Berarti maksudnya ini golput ya. Bisa iya, bisa tidak. Mengalir bagaikan air gitu. Baik, saya bisa minta tolong kepada Bu Nani nggih. Setuju? Tidak ini sudah dibuat. Setuju. Setuju kira-kira alasannya apa Bu Nani? Terima kasih, saya setuju karena hukuman itu tidak harus berupa hukuman fisik, tapi ada hukuman itu saya bilang setuju karena ada hukuman itu yang bisa memberikan nilai positif. Misalnya dia diberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan itu salah, kamu dihukum apa, ada kesepakatan di awal karena kita ada kesepakatan kelas dulu, jika melanggar kan ada hukuman. Nah, hukumannya apa? Tapi tidak harus fisik. Misalnya mereka diminta untuk menghafal sesuatu hal. Mereka diminta untuk melakukan sebuah kebaikan dengan dia memberikan penjelasan seperti itu. Jadi hukuman tidak harus fisik ketika artinya boleh menghukum asalkan ada kesepakatan di kelas di awal yang tidak merugikan tapi menjadikan motivasi. Terima kasih. Jadi jawaban yang luar biasa dari Bu Nani. Bu Nani setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan catatan hukumannya tidak berupa hukuman fisik. Ngerti ya Bu? Sekarang saya mau bertanya kepada yang tidak setuju. Tadi ada Pak Anwari dan Bu Palubi. Karena baris ini tadi sudah diwakili oleh Bu Nani, berarti saya minta pendapat dari baris ini. Bu Palubi. Terima kasih kesempatan Ketika. Menurut saya kenapa sih hukuman itu ujungnya tidak mendisiplinkan anak? Karena apa ya, efek dari hukuman itu sendiri tuh efeknya sementara gitu kan, nggak bisa permanen gitu, mungkin bisa diganti yang lain, bukan hukuman tapi konsekuensi seperti itu. Oke, terima kasih Ketika. Terima kasih Bu Palubi, tepuk tangan untuk Bu Palubi.
Jadi Bapak Ibu, jawaban dari Bu Palumi tadi tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, karena menurut Bu Palumi kalau hukuman itu bersifat sementara, mungkin bisa diganti konsekuensi, begitu ya Bu Palumi. Gak apa-apa Bapak Ibu, semua jawaban benar. Nanti akan saya sampaikan di materi pemaparan saya. Sekarang untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Ternyata ada dua kubu lagi nih, kubu setuju dan kubu tidak setuju. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang setuju. Saya tetap konsekuen dengan dan tabakin. Tepuk tangan dengan tabakin. Tetap konsekuen. Yang tidak setuju? Oh, ternyata sekarang yang netral ada dua. Kita sama dengan ternyata masih konsekuen Bu. Mungkin ini tetap abstain gitu, netral. Baik. Saya mau bertanya alasannya kenapa Pak Dakir memilih setuju, monggo Pak. Terima kasih Bu Tika. Karena yang tercantum dalam pertanyaan itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, maka membaca adalah salah satu hukuman yang positif. Membersihkan halaman sekolah juga termasuk hukuman yang positif. Artinya imbas dari hukuman tersebut akan kembali kepada anak tersebut. Terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Dakir. Sekarang saya mau bertanya pada yang tidak setuju. Bu Yulis ingin menyampaikan pendapat Bu Yulis, alasan kenapa tidak setuju, monggo Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Saya tadi memang tidak setuju. Alasan saya adalah di situ ada kata hukuman, membaca kemudian ada membersihkan halaman. Harapan kita anak-anak membaca itu adalah sesuatu yang keluar dari hati. Begitu juga untuk membersihkan halaman atas kemauan sendiri, bukan dalam tanda kutip hukuman. Barangkali jika itu dilakukan dengan hati, maka itulah yang bisa meningkatkan disiplin pada anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulis, jawaban luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yulis. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tetap konsekuen untuk pertanyaan pemantik kedua, ada dua kubu, setuju dan tidak setuju. Sekarang pertanyaan pemantik yang ketiga Bapak Ibu. Semoga saja ini nanti satu suara. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo setuju, tidak setuju Bapak Ibu? Ternyata ada dua lagi. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Monggo yang setuju angkat tangan. Yang setuju. Jadi memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju Bu Yulis dan Bu Muda. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Ternyata Bu Nani dan Pak Dakir sekarang masuk ke kubu tidak setuju. Berarti tidak konsisten lagi. Dan yang masih konsisten adalah Mbak Pungki. Selalu tidak bertepuk tangan dulu. Tetap tidak setuju. Tetap ini netral. Baik Bapak Ibu, jawaban setuju dan tidak setuju pasti ada alasannya. Yang setuju tadi ada Ibu Muda. Mau alasannya kenapa Bu kok setuju? Terima kasih. Menurut saya bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini begini, anak ini merasa dihargai hasil
supaya anak ini saat belajar dia dihargai, karena hanya walaupun hanya ribet berubah pinter, kamu anak yang baik, pinter kan, nanti kalau bisa meraih ranking berapa dikasih hadiah. Ini termasuk penghargaan, berarti bukan penghargaan dia karena kata positif. Akhirnya dia ingin terus belajar dan belajar yang membuat dirinya bangga sendiri. Dengan kesadaran sendiri akhirnya dia belajar bangga. Saya kalau belajar nanti hasilnya gini, positif. Walaupun tidak menutup pada penghargaannya, tapi rasa bangga pada dirinya ini akan timbul. Pendorongnya memang awalnya dari penghargaan, walaupun tadi saya mengatakan hanya berubah. Terima kasih. Terima kasih Bu Muda, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Muda, jawaban yang luar biasa. Jadi Bu Muda tadi setuju dengan alasan karena dengan penghargaan itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, betul ya Bu, sehingga nanti membuat siswa itu berprestasi terus menerus seperti itu. Tadi yang ada yang Bu tidak setuju, saya ingin bertanya kepada Bu Nuning. Kali ini Bu Nuning menjawab tidak setuju, kenapa Bu alasannya Bu? Terima kasih. Pemberian penghargaan atau biasanya yang sering kita lakukan itu setiap penerimaan rapor itu kan biasanya ada penghargaan di peringkat 1, 2, 3. Nanti memang benar akan ada motivasi dari siswa ketika dia mendapatkan sesuatu, tetapi akhirnya nanti akan terjadi kesenjangan secara mental. Akhirnya yang tidak mendapatkan dengan sendirinya dia akan down, sendiri perlu ikut toh. Nah, akhirnya seperti itu. Kalau kita mau memberikan motivasi tidak hanya kepada sebagian orang, sebagian siswa kita atau sebagian murid kita yang mendapatkan nilai baik atau mendapatkan sesuatu, tetapi kalau kita mau memberikan motivasi kepada semua siswa kita secara merata, tidak ada yang juara 1 dapat berfinal 10, juara 2 dapat 5 dan lain sebagainya. Itu nanti akan menimbulkan kesenjangan kepada siswa kita. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa dari tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nuning. Baik Bapak Ibu, jawaban yang luar biasa, baik yang setuju maupun tidak setuju, sama-sama memiliki argumen yang kuat. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang disiplin positif dimulai dari paradigma belajar baru atau perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, untuk materi diseminasi kali ini saya akan menyampaikan mulai dari materi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, dan untuk 3 pertanyaan pemantik nanti akan terjawab pada pemaparan materi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dalam teori kontrol ada miskonsepsi. Ini yang terjadi pada guru-guru di Indonesia saat ini. Miskonsepsinya tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada pemikiran seolah-olah kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Jadi ada pemikiran bahwa kita kalau mengkritik murid, kalau kita membuat murid itu merasa bersalah, pasti bisa menguatkan karakternya. Itu adalah miskonsepsi. Artinya ini kita harus
ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini ada seolah-olah atau ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Kalau itu positif, efeknya pasti efektif dan bermanfaat. Seperti tadi, memberikan hukuman dengan hal-hal yang positif itu berarti dapat memberikan motivasi bagi siswa. Nah, ini termasuk miskonsepsi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ya, kita sebagai orang dewasa itu tidak boleh memaksa. Bapak Ibu, untuk teori kontrol ini saya mempunyai satu permainan. Saya nanti akan membagikan post-it. Dimohon Bapak Ibu untuk menuliskan sesuatu atau satu kata saja yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang ini. Oke. Jadi terserah kata-katanya apa, pokoknya yang sekarang terlintas yang panjenengan pikirkan, silakan dituliskan pada kertas post-it. Saya bagikan kertas. Satu kata yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Ini untuk kita untuk ini teori kontrol. Jadi sebagai teori kontrol yang saya jelaskan, teori kontrol itu seperti ini. Nah, jadi untuk menjelaskan miskonsepsi ini bagaimana seperti itu. Yang ada di pikiran Bapak Ibu saja. Betul. Yang sekarang terserah. Pokoknya yang ada di pikiran bebas. Di pikiran Bapak Ibu bebas. Pokoknya. Ke belakang, tunggal-tunggal dibagi satu-satu Bapak Ibu, dituliskan setelah dituliskan Bapak Ibu boleh di apa ini? Dilipat-lipat yang kecil terus digenggam Bapak Ibu. Dilipat kecil-kecil terus digenggam. Dilipat kecil-kecil terus digenggam. Oke. Jadi jangan sampai ada yang tahu. Ini rahasia panjenengan. Jadi dilipat kecil-kecil, tidak boleh ada yang tahu. Dan ada sekecil harapan saya. Harapan saya harus besar. Sekecil badan saya. Monggo yang jelas harus bisa digenggam berapa? Sudah semua? Saya bisa digenggam. Sudah semua? Bapak Ibu, saya bisa minta tolong untuk 2 orang Bapak Ibu, untuk maju sebagai model. Monggo Pak Anwar kali Pak Dakir. Karena Bapak dua-duanya. Kita akan membuktikan teori kontrol Bapak Ibu. Kita akan membuktikan teori kontrol apakah yang disampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol ini benar atau salah. Nah, pembuktiannya seperti ini. Pak Anwari dan Pak Dakir sudah membuka harapan atau rahasia panjenengan di tangan. Sekarang saya minta Pak Anwari untuk membuka genggaman tangan dari Pak Dakir yang berisi rahasianya Pak Dakir. Monggo, bisa dicoba sekarang Pak. Membuka genggaman tangan Pak Dakir, apakah bisa? Apakah bisa? Sangat-sangat sengit antara Pak Dakir dan Pak Anwari. Baik, terima kasih. Apakah Pak Anwari berhasil membuka genggaman tangan Pak Dakir? Separuh. Separuh. Apakah tadi terbuka? Tidak. Kenapa tidak terbuka? Kenapa tidak terbuka? Saya mengontrol tenaga. Jadi kenapa bisa tidak terbuka? Padahal tadi tidak Pak dipaksa sama Pak. Saya melemaskan badan. Tapi tidak Pak. Tidak. Berarti tadi Pak Anwari tidak menggunakan kekerasan ya? Mari dengan tenaga saya melawan dengan Terima kasih Pak Anwari dan Pak Dakir, nanti akan saya jelaskan Jadi Bapak Ibu, teori kontrolnya adalah tadi Pak Anwari mencoba sekuat tenaga untuk membuka kepala tangan Pak Dakir untuk mengetahui rahasianya Pak Dakir. Kira-kira tadi dengan sekuat tenaga Pak Anwari bisa membuka apa betul? Susah. Kenapa seperti itu
betul, ada perlawanan membenteng diri. Artinya di dalam diri Pak Dakir ini tidak ada keinginan untuk membuka kepalan tangan. Coba kalau Pak Dakir tadi membuka kepalan tangan, pasti tanpa kekerasan pun Pak Anwari bisa mengetahui rahasianya Pak Dakir. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, analogi ini sesuai dengan teori kontrol. Jadi teori kontrolnya seperti ini. Murid tidak akan bisa kita rubah sebaik apapun kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi disiplin positif dari dirinya sendiri, motivasi positif dari dirinya sendiri, ini yang perlu kita buka terlebih dahulu untuk menumbuhkan disiplin positif murid. Jadi seperti itu Ibu, tepuk tangan dulu. Jadi teorinya seperti itu. Sekuat apapun kita, sekeras apapun kita, sebagaimanapun hukuman yang kita berikan, itu nggak akan mempan dengan murid kita kalau dia tidak membuka dirinya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kesadaran dalam dirinya itu tidak tumbuh, mau sebesar apapun kita berjuang untuk membuat dia lurus, itu juga musprol atau tidak berguna. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu Bapak Ibu tugasnya hanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi diibaratkan, guru ini diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Seorang petani ini tidak bisa kalau menanam padi terus harus jadi menumbuhkan jagung. Tidak bisa. Kalau menanam padi ya pasti tumbuhnya padi. Sesuai kodratnya padi. Tugasnya petani apa Bapak Ibu biar padinya itu bagus? Dirawat, dipupuk, setelah itu hama-hamanya disemprot, gulmanya dibasmi, dicabut. Nah seperti itu, sama seperti guru Bapak Ibu. Jadi tugasnya guru ini menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kalau misalnya kodratnya murid itu sebagai pelukis, mau kita buat dia jadi penyanyi, sampai kita elek, sampai kita capek juga tidak bisa. Jadi tugas guru hanya apa? Tugasnya guru menuntun, membersihkan pengaruh-pengaruh buruk. Nah, caranya gimana untuk membersihkan pengaruh-pengaruh buruk ini kalau dia tidak bisa membuka dirinya? Nah, pertama kali atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotivasi atau memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Nah, bagaimana caranya? Mari belajar bersama saya. Jadi ini miskonsepsinya ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Dirinya sendiri. Kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata kalau kita mengkritik membuat dia merasa bersalah, apakah karakternya akan kuat? Tidak. Ini yang harus kita luruskan. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa benar? Tidak semua yang positif itu bisa bermanfaat. Sama seperti hukuman tadi Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa tidak berhak untuk memaksa. Tapi kita harus bisa menumbuhkan, menuntun mereka ke arah yang benar, menuju jalan yang benar. Lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Agak jelas apa agak buram Bapak Ibu? Buram sekali, saya bacakan mawon nggih. Jadi dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi anak kita yang berjumlah 756 itu kebutuhannya sama apa berbeda? Berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon
respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita anut stimulus respon apa teori kontrol, Bapak Ibu? Teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak nakal itu pasti ada tujuannya. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujuk gagal, dibujuk gagal, maka ada pemaksaan. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Jadi ada yang berpikir kalau kita tidak bisa mengatur murid berarti kita kalah dengan murid. Nah, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Seperti itu untuk teori kontrolnya. Kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ini menjawab tadi ya Ibu. Jadi mau seperti apa kalau kita mendisiplinkan atau memotivasi siswa, penghargaan itu kurang efektif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan ada ini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang kita anut untuk saat ini yang di sekolah-sekolah Bapak Ibu itu lebih ke penerapan profil pelajar Pancasila. Meskipun ada banyak sekali teori-teori nilai kebajikan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar yang pertama, ini kebutuhan dasar primer, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan antara rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan keempat adalah kebebasan, antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan manusia yang memang harus dipenuhi. Bagaimana kalau ada salah satu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi? Maka pasti ada sesuatu yang terjadi pada anak tersebut. Entah dia itu nakal, atau kita bisa nyebut nakal gitu ya, hiperaktif, dikit-dikit
ke meja guru, dikit-dikit, Pak, Bu, bisa saya bantu? Ada lagi yang dikit-dikit loncat pagar, dikit-dikit izin ke WC, ada yang dikit-dikit hilang, dikit-dikit nangis, dikit-dikit apalagi Bapak Ibu, banyak sekali ya. Nah, itu pasti kalau kita telusuri lebih dalam, pasti ada salah satu atau salah dua dari 5 kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Ada salah satu atau salah dua atau salah 3 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau kita mengetahui bagaimana ini kebutuhan dasarnya, apakah ini mana ini yang tidak terpenuhi? Nah, gampang saja Bapak Ibu. Biasanya kalau anak yang suka cari perhatian pada guru, kan ada itu ya, kita punya murid itu yang suka apa, kita bahasanya kalau bilang caper gitu ya, dikit-dikit buru-buru pak gitu ke depan gitu ya. Nah itu berarti kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti mungkin dia di rumah itu kurang kasih sayang, jadi dia mencari perhatian biar apa? Biar dia itu merasa diterima, merasa ada yang memperhatikan. Sama dengan anak yang misalnya loncat pagar, kita nggak bisa langsung menghukum kamu langsung lari, kamu sekejam, kamu push up 100 kali. Nah, kita harus cari tahu dulu Bapak Ibu, kira-kira 5 kebutuhan dasar anak itu apa yang tidak terpenuhi. Nah ini diperlukan kolaborasi atau kerjasama antara guru, orang tua, dan anak itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Misalnya kalau anak loncat pagar, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan, ada yang bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti dia merasa tidak aman di sekolah, mungkin gini. Akhirnya loncat gitu, lapar, karena lapar di sekolah tidak ada makanan mungkin Nah seperti itu. Berarti kita harus cari tahu dulu. Nah kalau kita menghukum ternyata seperti itu tadi bilis sudah loncat, dia itu sebenarnya ingin bertahan hidup karena saking laparnya cari makanan di jagung di belakang, terus langsung kita hukum push up misalnya 100 kali. Apa yang terjadi pada murid kita Bapak Ibu? Mati. Semabuk. Kalau anak sekarang itu bilang ini jangan ya jangan seperti itu Bapak Ibu. Ada kebebasan, mungkin juga dia ingin merasa bebas. Berarti kalau ingin merasa bebas, di sini siapa yang salah Bapak Ibu? Tidak ada yang salah. Kita harus cari dulu akar permasalahannya dan kita cari solusinya bersama-sama. Kalau kebebasan mungkin si anak ini terlalu di dalam kelas, sekali-sekali mungkin Bapak Ibu bisa mengajak belajar di luar kelas. Biar apa? Biar kebutuhan kebebasan anak-anak ini bisa terpenuhi sehingga tidak mencolok pagar, loncat pagar, atau nusuk-nusuk dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar, kalau intrinsik itu dari dalam. Yang ingin kita tumbuhkan dalam disiplin positif ini adalah motivasi yang intrinsik. Jadi perilaku manusia ini motivasinya ada 2, ekstrinsik dan ekstrinsik ini ada 2, yaitu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berperilaku baik itu karena ini, menghindari hukuman. Yang kedua, agar mendapatkan penghargaan. Nah ini berarti ekstrinsik. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu, kembali lagi ke pertanyaan pemantik, berarti hukuman ataupun penghargaan ini kira-kira efektif apa tidak? Tidak, karena tidak menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Begitulah yang ingin kita kembangkan di sekolah kita, yang ingin kita
wujudkan adalah motivasi intrinsik murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman Bapak Ibu, memang hukuman itu pasti bisa mendisiplinkan siswa, tapi hanya hari itu saja. Besoknya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Diulang lagi, bisa jadi diulang, dihukum lagi, diulang lagi, seperti itu terus sampai 3 tahun dia sekolah, sampai guru BK-nya hafal. Oh, sing akal iki mana gitu. Sama kalau kita memberikan penghargaan. Penghargaan juga seperti itu. Sing oleh hadiah iki mana. Apakah yang lain tidak ingin mendapatkan hadiah Bapak Ibu? Tujuan kita menjadi guru, apakah ingin menjadikan 1 atau 2 anak saja menjadi orang sukses? Apa semua murid kita sukses? Semua murid kita sukses. Jadi kalau saya berkata seperti ini, kalau memberikan penghargaan itu tidak untuk 1 siswa tapi untuk semua siswa, bagaimana Bapak Ibu? Setuju bukan? Keberatan. Bagaimana kalau penghargaan ini diganti dengan kata apresiasi? Jadi kata apresiasi ini tidak ditujukan pada 1 anak atau 2 anak, tapi kita tujukan pada semua anak. Jadi motivasi dalam dirinya itu nanti bisa muncul. Jadi yang muncul itu tidak hanya 1, 2 anak saja dalam kelas, tapi bisa seluruh kelas, seluruh siswa. Misalnya gini Bapak Ibu, kalau ada tugas misalnya, kalau saya kan guru seni nih Bapak Ibu, menggambar, kan tidak semua anak itu bisa menggambar dengan bagus. Betul? Betul. Kalau misalnya saya hanya memberikan penghargaan berupa nilai pada anak yang bisa menggambar bagus, bagaimana perasaan anak yang tidak bisa menggambar? Apakah dia akan termotivasi atau tambah oleh bicara atau usah gambar? Gimana Bapak Ibu? Sama seperti guru matematika atau guru IPA nih. Kalau misalnya kita memberikan bagus pada anak yang bisa menghitung, bagaimana yang numerasinya tidak bisa? Apakah dia termotivasi untuk belajar atau malah melempem? Bagaimana caranya biar semuanya termotivasi? Nah, kita ganti penghargaan kita dengan apresiasi. Kita tidak melihat hasil akhirnya, tapi kita nilai prosesnya. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya ada anak mengumpulkan gambar ini Bapak Ibu di kesannya, saya kasih A+. A+nya ini untuk apakah gambarnya? Tidak. A+ untuk tanggung jawab kamu karena sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu penghargaan. Selanjutnya ya ini kita masuk ke hukuman dan penghargaan yang sudah saya singgung sedikit tadi. Alfred Long dalam buku Paris by Reward tahun 1993 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi baik hukuman dan penghargaan itu menghancurkan potensi. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi siswa mau belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya, bukan dari buku 1 pak, pensi 1 pak. Jadi penghargaan yang sesungguhnya adalah anak mau belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini menurut Kohn. Jadi menurut Kohn, beberapa pernyataan dan hasil pengamatan, ini pengamatannya Kohn, selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Aduh makdut gitu ya, makdut. Biasanya saya memberikan penghargaan ini Bapak Ibu ya. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Memang kalau kita memberikan penghargaan dalam jangka pendek ini sangat efektif, anak senang, termotivasi. Tapi jangka panjangnya Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi?
Yang termotivasi siapa? Hanya yang menerima. Yang lain? Betul. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tujuan kita ini mendidik nih, yang dididik itu 1-2 anak apa seluruh anak? Seluruh. Yang kedua, penghargaan ini tidak efektif karena kalau kita memberikan penghargaan ya itu saja, akhirnya yang lain tidak mau berkembang, pasti ada pikiran malah paling sing menang iku maneh, paling sing oleh ranking iku maneh gitu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, sama yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nuning ya, bahwa penghargaan itu nanti bisa merusak hubungan. Kenapa hal itu terjadi? Karena gini Bapak Ibu, mungkin secara langsung tidak kelihatan ya, tapi kalau di anak-anak, kalau misalnya kita berikan penghargaan pada salah satu anak yang lain itu pasti ada timbul rasa iri. Kok itu terus, saya kok enggak? Nah, seperti itu. Akhirnya apa yang dapat hukuman, kadang dibully. Kok itu kok oleh mana enggak? Seperti itu kan sudah masuk ke tindak pembulian ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan itu menghukum. Nah, ini saya contohkan begini Bapak Ibu. Kalau kita menerima, kalau anak kita menerima rapor, gitu nih. Kalau misalnya dapat penghargaan, dapat ranking, kan biasanya dapat buku ini, dapat hadiah buku. Kira-kira kita sebagai orang tua bangga tidak? Bangga sekali ya. Langsung bikin status. Iya dong. Alhamdulillah, anakku juara 1, hebat kamu nak. Nah itu. Tapi apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada anak Bapak Ibu, senang nggak? Terbebani tidak dengan penghargaan ini? Secara tidak langsung mereka itu terbebani. Karena apa? Karena tahun berikutnya mereka dituntut untuk mendapatkan yang lebih lagi. Nah kalau gitu itu menurut dia belajar itu untuk nuruti siapa? Nuruti motivasi diri apa ego orang tua? Ego orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Ini menurut pengalaman dan ini juga sering terjadi di sekolah, bukan di negara kita ya. Di negara yang jauh sana ini sering terjadi Bapak Ibu. Di negara kita kan tidak ya, karena kurikulumnya merdeka sudah bagus. Kalau di negara sana yang jauh itu sering terjadi seperti itu. Ini perbedaan Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi ujuk-ujuk melayu, ujuk-ujuk push up, tiba-tiba push up 100 kali, tiba-tiba disuruh lari, tiba-tiba disuruh menghafal ayat kursi. Ya. Seperti itu. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi tidak hanya fisik, kalau hukuman psikis seperti mengata-ngatai itu juga termasuk hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, begini, saya akan bercerita ini Bapak Ibu tentang hukuman. Kalau kita membaca tentang hukuman, ini berarti yang dilanggar itu apa biasanya Bapak Ibu? Aturan atau peraturan. Nah, analoginya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita berkendara, aturan orang berkendara sepeda motor itu wajib memakai apa? Helm, membawa SIM. Apakah di negara kita masih banyak orang yang tidak memakai helm dan tidak punya SIM tapi mengendarai sepeda motor? Banyak. Itu aturannya. Berarti aturan itu dilanggar. Padahal kepolisian itu sudah masang baliho besar-besar itu. Sering terjadi kecelakaan dan lain-lain, tidak pakai helm dan lain-lain gitu. Kalau dihukum, disemprit, ditilang, kira-kira takut apa tidak? Takut. Besoknya, setelah dihukum besoknya, apakah masih ada yang melanggar? Masih.
Jadi kira-kira hukuman ini efektif apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita tidak boleh menghukum? Kalau tidak menghukum ini kan berarti nanti siswa kita bagaimana disiplinkan, gitu kan? Yang ada di pertanyaan tadi. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita ganti hukuman ini dengan restitusi. Nah, yang nanti hasilnya jadi konsekuensi. Jadi ada kesepakatan bersama antara guru, orang tua, dan murid untuk menyepakati sebuah keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah, karena diyakini begitu. Jadi kita ubah hukuman menjadi konsekuensi. Jadi kalau tidak seperti ini, maka akan seperti ini. Kalau kamu melanggar, nanti dapatnya seperti ini. Nah, kalau di ujuk-ujuk seperti itu hukuman, nanti ada yang salah paham, akhirnya apa? Melaporkan ke polisi. Banyak kasus seperti itu ya Bapak Ibu. Guru dilaporkan karena melakukan kekerasan pada murid. Tapi kalau konsekuensi, kira-kira ada apa tidak? Kalau seperti itu, posisi kita kuat apa lemah? Kuat. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dan itu tertulis. Kalau aturan, kita kasih aturan bla 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 bla, tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak boleh gitu. Terus kita menghukum. Kira-kira kita bisa kuat apa lemah Bapak Ibu kalau dilaporkan? Saya ulangi, kan kalau peraturan itu anak tidak boleh terlambat. Ada anak terlambat, kita hukum lari keliling lapangan 100 kali. Ada orang tua yang tidak terima, dilaporkan ke polisi. Kira-kira kita kuat apa lemah Bapak Ibu? Lemah. Karena apa? Karena tidak tertulis dan tidak ada kesepakatan antara orang tua dan siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti penghargaan tadi, kalau hukuman dijadikan apa Bapak Ibu? Hukuman diubah jadi restitusi untuk dijadikan konsekuensi. Kalau penghargaan tadi dijadikan apresiasi. Jadi sudah tidak ada lagi hukuman, tapi adanya konsekuensi. Tidak ada lagi penghargaan, adanya apresiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini ada soal. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat. Benar, tepuk tangan untuk semua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita jawab. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ayo. Ini pilihannya hanya 2 benar ini. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Murid disuruh untuk belajar menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ada kata 10 menit. Berarti kan ada kesepakatan. Ini tadi Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Terjadi karena apa? Adanya kesepakatan. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, karena secara tidak langsung kalau kita menghukum siswa itu pasti ada rasa dendam di hati
siswa. Meskipun kadang kita bangga nih Bapak Ibu. Anak sih biasa tak apa biar merasa kita dari sukses. Nyapa aku ini gitu gitu. Tapi apa itu? Apakah hanya beberapa? Beberapa saja. Padahal tujuan kita mendidik itu untuk semuanya. Jangan sampai nanti anak-anak lulus itu ada rasa dendam pada gurunya. Ini Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi ini identitas gagal itu ada di hukuman. Kalau identitas sukses itu ada di konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih ini adalah ciri-ciri restitusi. Lanjut, ini sedikit mawon. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ini kita bisa meraba-raba diri kita ya Bapak Ibu. Kita ada di posisi mana? Yang pertama ada posisi penghukum. Penghukum ini berarti guru-guru seperti ini ciri-cirinya. Mereka memakai kalimat-kalimat yang tegas, keras, dengan nada yang keras, sikap yang tegak. Seperti itu biasanya adalah ciri-ciri guru penghukum. Ada posisi guru pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya kalem Bapak Ibu, lemah lembut, tapi langsung maju ya, gitu itu rasa bersalah. Gitu. Yang ketiga ada posisi teman. Kalau posisi teman ini berarti merangkul anak, akrab dengan anak. Yang keempat ada posisi pemantau. Nah, pemantau ini biasanya tegas. Pemantau itu tegas. Mereka adalah guru-guru yang tidak menghukum, memberikan konsekuensi dan menegakkan aturan. Ini guru pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau manajer ini yang paling bagus. Karena apa? Karena tidak menghukum tapi memberikan restitusi. Jadi menyadarkan gitu. Nah, kira-kira kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Mari kita simak video berikut ini nih. Ini adalah video 5 posisi kontrol. Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu itu kan tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ditegur kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah video 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Posisi pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oh, melihat situasi dan kondisi nih. Jadi sekali-sekali ada di posisi pendukung, ada di posisi teman, posisi pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Begitu nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, kalau untuk menangani siswa, kira-kira posisi yang ideal apa nih Bapak Ibu? Yang paling ideal? Posisinya ini? Manajer.
harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, sebelum menjadi manajer, seharusnya kita itu harus apa Bapak Ibu? Harus memposisikan diri dulu menjadi apa? Biar anak-anak itu ketika direstitusi juga nyaman. Kan tidak mungkin kita tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, tiba-tiba kita melakukan restitusi. Kamu hari ini melakukan kesalahannya apa kamu? Kira-kira anak mau nggak berbicara sama kita? Yang ada ya gini mikirnya anak, siapa kamu? Kok tanya-tanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam posisi manajer, berarti kita harus memposisikan diri dulu jadi teman. Nah, di posisi teman ini pasti anak itu akan lebih terbuka. Tapi jangan terus-terusan menjadi teman. Kenapa kalau terus-terusan? Betul. Nanti satu murid itu akan bergantungnya tuh yang disenangi hanya satu guru itu saja, yang lain pasti tidak senang. Terus ada yang menunjuk juga, dipikir tidak ada rasa hormat, dipikir kita ini sama teman sendiri seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau posisi lah ini, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang Bapak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu, tadi jawabannya adalah pembuat rasa bersalah, penghukum. Ayolah teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Lanjut, keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya sama seperti tadi ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, kalau peraturan kelas itu hanya satu arah saja. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah pernah mempraktekkan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini cara membentuknya yaitu kita kumpulkan dulu peraturan-peraturan yang sudah ada. Peraturan biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif apa positif Bapak Ibu? Negatif apa positif? Peraturan tidak boleh memakai tato misalnya. Negatif apa positif? Negatif. Nah, keyakinan ini, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini awalnya dari peraturan-peraturan yang muncul di sekolah itu ya, kita susun dulu. Selanjutnya kita ubah kalimat-kalimat negatif yang ada di peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak boleh merokok, nah di sini yang terekam di otak anak-anak pasti tidaknya ini hilang. Boleh merokok. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif jadi gimana? Kalau kamu tidak merokok, kamu kan dapat pahala, sehat aja. Kira-kira bagaimana? Merokok, merokok menyebabkan penyakit misalnya seperti itu, atau merokok akan membunuhmu atau apa gitu ya, itu lebih positif. Jadi kalimat-kalimat positif nanti kita cari nilai kebajikan yang kita yakini, misalnya tanggung jawab, disiplin, hormat menghormati dan lain-lain. Terus dijadikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa apa-apa titik-titik akan menjadi titik-titik seperti itu keyakinan kelasnya. Selanjutnya ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang
lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu peraturannya. Kalau keyakinan kelasnya kesabaran. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan. Nah, kita terakhir nih Bapak Ibu, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, ya, ini diterapkan oleh posisi manajer. Kenapa harus segitiga restitusi? Dan seperti tadi Bapak Ibu, kita akan mengubah kesalahan anak untuk menjadikan atau untuk menguatkan karakter pada anak, tidak menjadikan hukuman itu tidak menjadikan kesalahan anak itu jadi hukuman atau menjadi kesalahan dia, tapi kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik agar karakter anak lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah saya terapkan di kelas untuk segitiga restitusi. Mungkin ini bisa dijadikan contoh atau motivasi Bapak Ibu ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Tentunya sebelum kita melakukan restitusi ataupun tahapan segitiga restitusi ini, kita harus sudah mengenal murid terlebih dahulu. Jadi tidak tiba-tiba langsung menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita kenal dulu kepada siswa caranya gimana lah. Kita ketika mengajar itu harus bisa mengenali karakter satu persatu siswa. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nah ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, alhamdulillah. Tapi kok ada bangku yang kosong? Ini siapa ini? Yang di sini? Adil di WC. Oh ya, baiklah kita mulai pelajarannya ya. Anak-anak karena jamunya Bu Tika sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya masih seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya ya Raka ya. Adil, ternyata kamu di sini. Kenapa? Lah itu pelajarannya ketika. Ya Bu, saya bosan. Bosan? Yaudah, sekarang itu ketika yuk pulang dulu. Adil, tadi apa yang kamu lakukan di depan WC? Duduk. Nah, bukannya di kelasnya Adil ada jam pelajaran ya? Ya. Lalu kenapa Adil di sana duduk-duduk gak ikut pelajaran? Saya bosan Bu. Bosan. Baiklah, tidak apa-apa Adil. Ibu dulu juga pernah bosan waktu sekolah dulu, waktu pelajaran ibu juga pernah bosan. Jadi ibu tidak menyalahkan Adil kalau misalnya di sini Adil merasa bosan. Tapi di sini ibu ingin mencarikan solusi untuk Adil ini. Kita carikan solusi bersama-sama untuk permasalahannya Adil ini, biar Adil kedepannya tidak merasa bosan. Adil, pasti kamu punya alasan mengapa memilih duduk di depan WC. Padahal kamu kan bisa memilih atau mencari solusi yang lebih dari ini daripada duduk di depan WC. Sekarang
sebelum kita bicara tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percayai tentang keyakinan kelas kita dan yang mana yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas kita? Disiplin mengikuti pelajaran, Bu. Disiplin mengikuti pelajaran, betul sekali. Kamu masih ingat dengan baik apa keyakinan kelas kita? Disiplin dalam mengikuti pelajaran. Sekarang ibu tanya, apakah tadi perlakuan kamu itu sudah menunjukkan disiplin? Tidak, Bu. Tidak. Tapi kamu mendapatkan kebebasan dengan melakukan itu. Menurut ibu, ada cara lain untuk kamu mendapatkan kebebasan tanpa kamu merugikan diri kamu sendiri. Bagaimana menurut kamu tadi? Ya, Bu. Menurut saya bisa meminta ibu untuk melakukan belajar di luar agar saya tidak bisa menunggu. Bagus. Baik, bagus sekali Adil. Ide yang kamu sampaikan itu sangat bagus. Kedepannya, kamu harus berani mengutarakan pendapat kamu di depan Bapak Ibu guru. Dan kamu harus berperilaku lebih baik lagi. Kira-kira kamu sanggup, Adil? Sanggup, Bu. Dan saya meminta maaf atas perilaku saya hari ini. Ya, sama-sama Adil. Ibu memaafkan dan ibu juga minta maaf kalau selama ini pembelajaran ibu mungkin kurang menyenangkan bagi Adil. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi ketika ada masalah dengan siswa, kita tidak langsung menghukum siswa, tapi kita menyadarkan dengan cara memberikan solusi atau mencari solusi dengan melibatkan siswa. Nah, di sini kolaborasi antara guru dan murid sangat diperlukan. Nah, dalam kolaborasi ini kita harus menjadi temannya murid terlebih dahulu biar kolaborasi antara guru dan murid ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke tahap terakhir yaitu refleksi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat setelah mempelajari atau memahami budaya positif? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang terketukah di hati Bapak Ibu? Ada yang bersedia menjawab? Ada, monggo Bu Nani. Terima kasih Bu Tika mendengarkan pemaparan dari ketika yang luar biasa ini. Jujur ini secara pribadi saya mendapatkan banyak ilmu. Tentu saja selama ini saya masih banyak kekurangan menjadi seorang guru, utamanya tadi beberapa hal yang dasar, diantaranya 5 dasar kebutuhan dasar, manusia dan fungsi kontrol tadi. Dari pemaparan tadi artinya masih ada sesekali, artinya saya belum memposisikan menjadi guru yang baik atau bahkan ideal. Artinya setelah saya mendapatkan materi ini, mudah-mudahan saya bisa langsung bisa mempraktikkan beberapa hal yang selama ini tidak boleh saya lakukan sebagai seorang guru, sehingga merasa siswa itu terhukum, merasa bersalah. Artinya mudah-mudahan setelah ini saya bisa menjadi guru yang bisa memposisikan menjadi teman, bahkan nanti menjadi manajer yang baik bagi siswa juga. Utamanya tadi saya sangat suka yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mudah-mudahan itu bisa saya terapkan. Terima kasih Bu Tika, secara pribadi luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang baik tentunya. Amin. Terima kasih Bu Nani, tepuk tangan untuk Bu Nani. Mungkin satu lagi, apa yang Bapak Ibu guru dapat setelah mempelajari atau memahami ini, Bu Juli mungkin bisa memberikan sepatah 2 kata. Monggo. Terima kasih Bu Tika untuk waktu yang diberikan. Apakah budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Sebenarnya kalau kita memahami bahwa siswa itu beraneka ragam, sehingga kita perlu memahami dari keanekaragaman siswa kita itu. Salah satunya budaya positif yang perlu kita terapkan adalah kita awali dari diri kita sendiri, bahwa anak-anak
masuk jam 7, maka kita juga harus bisa masuk jam 7. Itu budaya positif yang harus mengajak saya sendiri dan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menerapkan di sekolah kita. Terima kasih. Luar biasa sekali. Dan ini yang terakhir, perubahan apa yang Bapak Ibu guru inginkan dari sebelumnya? Mungkin Pak Anwari mewakili bapak-bapak. Terima kasih. Perubahan apa yang kita lakukan sebelumnya itu kita ingin guru yang ideal walaupun tidak 100%. Artinya apa? Kita akan melakukan seperti yang tadi budaya positif. Tentunya ini harus berasal dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita itu terbelenggu dengan pengalaman kita. Kalau kita itu sebagai guru yang umur 50 tahun ke atas kan role model kita adalah waktu kita sekolah dulu. Waktu SD bagaimana guru kita mengajar, waktu SMP bagaimana guru mengajar, sehingga itu yang melekat di benak kita. Maka kalau kita jadi guru, saya harus seperti itu. Nah, ini yang harus kita berubah. Nah, tentu untuk berubah ini adalah perlu kesadaran dari kita masing-masing. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Anwari, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, kalau kita ingin memerdekakan murid kita, maka terlebih dahulu kita harus memerdekakan diri kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Seperti itu. Dan selanjutnya kita tidak boleh Bapak Ibu menyamakan pendidikan pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, dulu saja murid dihukum 100 kali tidak masalah, sekarang anak-anak lembek dan lain-lain. Bapak Ibu, zamannya sudah berubah. Jadi kita harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti di mana kondisi alam saat ini, di mana anak-anak tinggal itu seperti apa lingkungannya. Kodrat zaman adalah perkembangan zaman. Kita jadi guru harus guru yang merdeka untuk bisa memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan yang terakhir, salam dan bahagia. Terima kasih. Sebelum penutupan, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Monggo bisa tunggu kembali. Terima kasih.